Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah, serta jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Bu Novi akan menyampaikan materi tentang bimbingan dan konseling yang ada di SMP Negeri 2 Tarik. Selamat menyaksikan, jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Tarik disampaikan pada masa pengenalan lingkungan sekolah menengah pertama Negeri 2 Tarik tahun ajaran 2021-2022. Apa sih bimbingan dan konseling itu? Dalam bahasa asing, bimbingan dan konseling berasal dari dua kata, yaitu guidance yang artinya mengarahkan dan juga konseling yang artinya percakapan. Jadi, bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan konselor kepada konseli secara face-to-face atau tatap muka untuk membantu memecahkan permasalahan yang dialami oleh konseli. Siapa konselor dan konseli itu? Konselor adalah seseorang yang profesional di bidangnya yang dikenal dengan guru BK atau sebagai konselor sekolah. Sedangkan konseli adalah peserta didik yang berada pada sekolah itu sendiri. Lalu, kenapa baru ada di SMP? Karena usia SMP berada pada usia remaja yang merupakan periode pertumbuhan fisik yang merupakan kelanjutan pertumbuhan dan perkembangan di masa anak-anak. Yang kedua, periode perkembangan menuju kedewasaan dengan implikasi diantaranya kemandirian, tanggung jawab, dan disiplin diri. Yang ketiga, kebutuhan independensi dan kemampuan untuk menalar dan berhipotesis berkembang sangat cepat. Sebagai akibatnya, remaja sangat kritis dan memberontak terhadap solusi orang dewasa. Alasan yang keempat, keanggotaan dalam kelompok sebaya yang dipilih sendiri sebagai pusat aktivitas belajar dan juga hiburan. Alasan yang kelima yaitu remaja mulai mencari arah, nilai-nilai, dan identitas pribadi. Lalu, fungsi bimbingan dan konseling itu untuk apa? Fungsi bimbingan dan konseling ada 5. Yang pertama adalah fungsi pemahaman, yaitu fungsi pelayanan BK untuk membantu peserta didik memahami diri, tuntutan studi, dan lingkungannya. Fungsi yang kedua adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi pelayanan BK untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya secara optimal sesuai dengan tuntutan karakter yang terpuji. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pencegahan, yaitu fungsi pelayanan BK untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan. Fungsi yang keempat adalah fungsi pengentasan, yaitu fungsi pelayanan BK untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Fungsi yang kelima adalah fungsi advokasi, yaitu fungsi pelayanan BK untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya, baik yang berkenaan dengan hak-hak kehidupan pada umumnya, khususnya berkenaan dengan hak kependidikannya yang kurang atau tidak mendapat perhatian. Bidang pelayanan, bimbingan, dan konseling apa saja? Layanan bimbingan dan konseling dibagi menjadi 10. Yang pertama adalah layanan informasi, yang kedua, layanan orientasi, yang ketiga, layanan pembelajaran, yang keempat, layanan penempatan dan penyaluran, yang kelima, layanan penguasaan konten, yang keenam, layanan konseling individu, yang ketujuh, layanan konseling kelompok, yang kedelapan, layanan bimbingan kelompok, yang kesembilan, layanan konsultasi, dan yang terakhir, yang ke-10, layanan mediasi. Bidang bimbingan dan konseling dibagi menjadi 4. Bidang bimbingan konseling yang pertama adalah bidang bimbingan pribadi, yang kedua adalah bidang bimbingan sosial, yang ketiga adalah bidang bimbingan belajar, yang keempat adalah bidang bimbingan karir. Pengelompokan masalah dalam bimbingan dan konseling dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah masalah pribadi, yang kedua adalah masalah sosial, yang ketiga adalah masalah belajar,
Dan yang keempat adalah masalah karir. Di antara keempat jenis permasalahan tadi, masalah yang sering dikeluhkan peserta didik adalah masalah belajar. Di antaranya, sulit mengerti isi pelajaran, kurang disiplin mengerjakan tugas, dan sulit membagi waktu. Pada dasarnya, belajar adalah suatu aktivitas yang di dalamnya terdapat sebuah proses, dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak bisa menjadi bisa, untuk mencapai hasil yang optimal. Berikut ini adalah tips cara belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama adalah belajar kelompok. Kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Membuat perencanaan yang baik. Disiplin dalam belajar. Menjadi aktif bertanya dan ditanya. Belajar dengan serius dan tekun. Kemudian, hindari belajar berlebihan. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Buat suasana belajar yang nyaman dan juga menyenangkan. Jujur dalam mengerjakan tugas dan ulangan. Miliki rasa tanggung jawab dan membaca adalah kunci utama dalam belajar. Berikut merupakan ruangan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Tari tampak dari luar. Nah, ini adalah guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Tari. Ada dua, yaitu Pak Dwi Korahanta dan saya sendiri, Bu Novi. Contoh kegiatan bimbingan dan konseling SMP Negeri 2 Tari. Di antaranya adalah konseling individu, bimbingan kelompok, konsultasi orang tua terkait permasalahan konseling, dan masih banyak lagi. Setelah menyimak materi yang Ibu berikan, sekarang kerjakan tugas, yaitu 1. Buatlah resume sesuai materi yang telah diberikan. Dan yang kedua adalah bagaimana cara belajar kalian di rumah selama pembelajaran daring. Terima kasih dan selamat mengerjakan.